Halo semua, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi dari pengantar akuntansi 1 dengan judul Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutupan. Jurnal Penyesuaian. Dalam perjurnalan, setelah transaksi dicatat, neraca saldo yang belum disesuaikan disiapkan pada tanggal 31 Desember untuk memverifikasi bahwa total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Namun, sebelum laporan keuangan dapat disiapkan, beberapa akun dalam neraca saldo yang belum disesuaikan harus disesuaikan terlebih dahulu. Klasifikasi umum akun yang memerlukan penyesuaian sebagai berikut: accrual, deferral, dan depreciation. Accrual terjadi ketika pendapatan telah diperoleh atau beban telah terjadi tetapi belum dicatat. Jika accrual untuk pendapatan, jurnal penyesuaian mendebit aset atau piutang usaha dan mengkredit akun pendapatan. Jika accrual adalah untuk suatu beban, jurnal penyesuaian mendebit akun pengeluaran dan mengkredit akun kewajiban terkait seperti hutang usaha atau hutang upah atau gaji. Berikut merupakan susunan untuk perjurnalan dari accrual. Dari accrual revenue, selama periode akuntansi, beberapa pendapatan dicatat hanya ketika kas diterima. Dengan demikian, pada akhir periode akuntansi, mungkin ada pendapatan yang telah diperoleh tetapi belum dicatat. Dalam kasus seperti itu, pendapatan dicatat dengan meningkatkan atau mendebit akun aset atau piutang usaha, dan meningkatkan atau mengkredit akun pendapatan atau fee earned. Lalu accrual expense. Beberapa jenis layanan yang digunakan untuk memperoleh pendapatan dibayar setelah layanan dilakukan. Misalnya, beban upah dikeluarkan jam demi jam tetapi hanya dibayar harian, mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Pada akhir periode akuntansi, jumlah item yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar tersebut merupakan beban dan kewajiban. Deferral. Penangguhan terjadi ketika uang tunai yang terkait dengan pendapatan atau beban masa depan telah dicatat sebagai kewajiban atau aset. Jika kas yang diterima terkait dengan pendapatan masa depan, maka pada awalnya dicatat sebagai kewajiban yang disebut pendapatan diterima di muka. Penjurnalan penyesuaian pada periode ketika pendapatan diperoleh mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Jika uang tunai yang dibayarkan terkait dengan biaya masa depan, maka pada awalnya dicatat sebagai aset yang disebut biaya dibayar di muka. Jurnal penyesuaian pada periode ketika beban terjadi mendebit akun beban dan mengkredit akun beban atau aset dibayar di muka. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan unearned revenue untuk kas yang telah diterima dari pendapatan yang diperoleh pada periode mendatang. Lalu, prepaid expense untuk transaksi kas telah dibayarkan untuk beban di masa depan. Depreciation. Semua aset tetap kecuali tanah akan kehilangan kegunaannya dalam periode waktu tertentu, sehingga dikatakan sebagai terdepresiasi. Sebagai aset tetap terdepresiasi, sebagian dari biaya harus dicatat sebagai beban. Beban periode ini disebut beban penyusutan. Pencatatan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan di jurnal dengan beban penyusutan ditambah dengan didebit sebesar jumlah penyusutan, lalu akumulasi penyusutan juga bertambah atau dikredit. Akumulasi akun penyusutan disebut akun kontrak atau akun kontrak aset. Ini karena akun akumulasi penyusutan dikurangkan dari akun aset tetap terkait di neraca. Saldo normal dari akun kontrak berlawanan dengan akun dari nama ia dikurangkan. Karena saldo normal akun aset tetap adalah debit, saldo nomor akun akumulasi penyusutan adalah kredit. Sebagai contoh, kita asumsikan peralatan kantor terdepresiasi dan membutuhkan jurnal penyesuaian. Asumsikan bahwa peralatan kantor terdepresiasi $50 selama bulan Desember. Akun beban penyusutan bertambah atau didebit sebesar 50 dan akun kontrak akumulasi penyusutan peralatan kantor bertambah atau dikredit sebesar 50. Bentuk jurnal penyesuaian dapat dilihat dari gambar tabel ini. Jurnal penutupan. Jurnal penutup atau closing entry adalah salah satu bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan.
yang berfungsi untuk menutup akun nominal untuk menyelipkan neraca akhir periode. Akun nominal adalah akun dalam laporan keuangan yang sifatnya sementara. Dengan kata lain, akun ini hanya mempertahankan saldonya pada satu periode berjalan. Akun nominal ini berisi laporan pendapatan, beban, dan penarikan pribadi oleh pemilik usaha. Dua entry penutup yang diperlukan dalam proses penutupan adalah debit setiap akun pendapatan untuk saldonya, kredit setiap akun pengeluaran untuk saldonya, dan kredit laba bersih atau debit rugi bersih akun modal pemilik. Lalu, debit akun modal pemilik untuk saldo akun penarikan dan kredit akun penarikan. Berikut contoh jurnal penutupan. Dari jurnal tersebut akan menghapus nilai saldo dari akun pendapatan, beban, dan penarikan pribadi dari pemilik usaha. Sehingga, saldo akhir dari semua akun tersebut akan menjadi nol. Chris Clark Capital ini berfungsi sebagai akun untuk menutup akun-akun lainnya. Sekian itu saja penjelasan dalam video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian yang mendengarkan. Terima kasih dan sampai jumpa.